Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulanda Oktaria, nomor absen 24, nomor NPM 062030501337, dari kelas 2AD, dari jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang persediaan. Dosen pengampu Bapak Jovan Febriantoko, SE, AK, MA, CC, CA. Persediaan. Pengertian persediaan. Persediaan atau inventory adalah pos-pos aktiva yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual dalam operasi bisnis normal atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam membuat barang yang akan dijual. Apabila jumlah persediaan terlalu besar, overstock, yang mengakibatkan timbulnya dana menganggur yang besar, juga menimbulkan resiko kerusakan barang yang lebih besar dan biaya penyimpanan yang tinggi. Bisnis dengan persediaan terbagi menjadi dua, yaitu perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur. Menentukan biaya persediaan. Menentukan biaya persediaan terbagi menjadi tiga. Yang pertama, metode FIFO, First In, First Out. Seperti namanya, First In, First Out, pada metode FIFO, barang yang dibeli pertama kali adalah barang pertama akan dijual. Metode ini sesuai dengan arus biaya aktual, cash flow. Metode FIFO merupakan metode yang paling umum digunakan dalam penilaian persediaan. Yang kedua, metode LIFO, Last In First Out. Metode Last In First Out atau masuk terlahir keluar pertama adalah metode pencatat persediaan, di mana persediaan yang terakhir dibeli akan dijual terlebih dahulu, dan persediaan yang pertama kali dibeli akan dikeluarkan kemudian hari. Yang ketiga, metode average. Metode average atau rata-rata tertimbang adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya per unit persediaan dengan cara rata-rata tertimbang. Sistem biaya arus persediaan. Sistem biaya arus persediaan terbagi menjadi dua, yaitu sistem perpetual dan yang kedua sistem periodik. Sistem perpetual disebut juga metode buku adalah sistem di mana setiap persediaan yang masuk dan keluar dicatat di pembukuan. Sistem periodik yaitu metode periodik dilakukan dengan menghitung jumlah persediaan di akhir suatu periode untuk melakukan pembukuannya. Fungsi persediaan. Fungsi persediaan terbagi menjadi tiga, yaitu mendecouple atau memisahkan beragam bagian proses produksi. Sebagai contoh, jika pasokan sebuah perusahaan berfluktuasi, maka mungkin diperlukan persediaan tambahan untuk mendecouple proses produksi dari para pemasok. Yang kedua, mendecouple perusahaan dari fluktuasi permintaan dan menyediakan persediaan barang-barang yang akan diberikan pilihan bagi pelanggan. Persediaan semacam ini umumnya terjadi pada pedagang eceran. Yang ketiga, mengambil keuntungan diskon kuantitas, sebab pembelian dalam jumlah lebih besar dapat mengurangi biaya produksi, atau mengiriman barang, menjaga pengaruh inflasi dan naiknya harga. Tujuan persediaan. Tujuan persediaan terbagi menjadi 4. Yang pertama, menghilangkan resiko keterlambatan barang tiba. Yang kedua, dapat memenuhi kebutuhan atau permintaan. Yang ketiga, menjaga keberlangsungan produksi atau menjaga agar perusahaan tidak mengalami kehabisan persediaan yang mengakibatkan terhentinya proses produksi. Yang keempat, memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada konsumen dengan tersedianya barang yang diperlukan. Baiklah, jenis-jenis persediaan. Jenis-jenis persediaan yang pertama yaitu jenis persediaan bahan mentah.
Persediaan bahan mentah ialah suatu persediaan bahan yang masih belum memuat elemen-elemen biaya di dalam bahan tersebut. Misal, pada pabrik furniture, maka bahan mentahnya masih kayu gelondongan. Belum ada penanganan lebih lanjut yang dapat diposting menjadi biaya perusahaan. Dan yang kedua, persediaan komponen-komponen rakitan. Persediaan komponen-komponen rakitan ini sangat mudah dijumpai di industri elektronik dan otomotif. Setiap pabrik elektronik atau otomotif pasti memiliki pabrik perakitannya sendiri. Contohnya, dalam sebuah pabrik laptop, maka hard disk merupakan persediaan komponen-komponen rakitan yang siap dirakit menjadi laptop. Yang ketiga, persediaan bahan pembantu atau persediaan bahan penolong. Persediaan bahan penolong merupakan sebuah katalisator dari produksi bahan tersebut. Jadi, bahan tersebut bukan merupakan bagian atau komponen barang jadi, namun bahan tersebut sangat diperlukan dalam produksi. Yang keempat, persediaan dalam proses. Persediaan dalam proses atau biasa disebut persediaan setengah jadi, yakni salah satu persediaan yang merupakan keluaran dari tiap-tiap proses namun masih belum sempurna dan masih harus dilakukan pengolahan lagi. Dan yang kelima, persediaan barang jadi. Persediaan barang jadi ialah sebuah barang yang sudah tidak memerlukan pengolahan lagi, tinggal dipasarkan dan siap dijual, yang berarti bahan semua unsur biaya produksi sudah melekat di barang tersebut. Pengaruh kesalahan persediaan. Pengaruh kesalahan persediaan, setiap kesalahan dalam perhitungan persediaan akan memengaruhi baik neraca maupun laporan laba rugi. Sebagai contoh, kesalahan dalam perhitungan fisik persediaan akan mengakibatkan kekeliruan persediaan akhir, aktiva lancar, dan total aktiva pada neraca. Hal ini disebabkan karena perhitungan fisik persediaan merupakan dasar bagi pembuatan ayat jurnal penyesuaian untuk mencatat penciutan persediaan. Selain itu, kesalahan dalam perhitungan fisik persediaan akan menimbulkan kekeliruan harga pokok penjualan, laba kotor, dan laba bersih pada laporan laba rugi. Selanjutnya, karena laba rugi ditutup ke ekuitas pemilik pada akhir periode, maka ekuitas pemilik juga akan salah. Kesalahan ekuitas pemilik ini akan setara dengan kesalahan persediaan akhir aktiva lancar dan total aktiva. Baiklah, kesimpulan dari materi yang saya jelaskan tadi, yaitu persediaan dalam hal ini adalah sebagai suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode waktu tertentu, atau persediaan barang-barang yang masih dalam pengerjaan atau proses produksi, ataupun persediaan barang baku yang menunggu penggunaan dalam suatu proses produksi. Metode pencatatan persediaan barang dagang ada dua, yaitu metode fisik dan metode perfektual. Kedua metode tersebut memiliki perbedaan di antaranya dalam hal penentu perhitungan persediaan barang dagangan, di mana saat menggunakan metode fisik perhitungan persediaan barang dagang dilakukan setiap akhir periode, sedangkan saat menggunakan metode perfektual, perhitungan persediaan barang dagang dilakukan saat terjadi perubahan persediaan barang dagangan. Perubahan persediaan barang dagang tersebut dapat terjadi karena adanya pembelian, penjualan, dan sebagainya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi yang saya jelaskan ini. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.